Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku membahas tentang aturan baru dalam pengadaan P3K tahun 2024. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama terkait dengan penganggaran gaji bagi honorer atau non-ASN yang sedang mengikuti seleksi P3K. Dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, apabila nanti kuota kebutuhan lebih sedikit dari pelamar, maka sisa yang melamar tadi tetap diangkat menjadi P3K, yaitu paruh waktu. Statusnya ASN dan punya NIP. Dengan ketentuan gaji diambil dari anggaran yang disediakan di luar belanja pegawai. Maksudnya gimana sih? Nah, ini dilansir dari web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Belanja pegawai didefinisikan sebagai kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jadi yang dimaksudkan di sini kan tidak ya. Berarti intinya tidak membebani anggaran dari daerahnya masing-masing. Nah, untuk besarannya berapa untuk paruh waktu ini? Apakah tetap atau sesuai dengan UMR atau UMK? Kita tunggu publikasi resminya dalam waktu dekat ini dari Menpan RB ya. Sementara untuk yang peringkatnya masuk dalam kebutuhan, maka akan menjadi P3K penuh waktu, dan ini bisa dicek besaran gaji disesuaikan dengan masa kerja dan juga pendidikannya. Kedua, tentang P3K guru. Ini mengacu pada live Bu Nunuk selaku Dirjen GTK pada 17 Desember tahun 2024 bahwa surat yang dikira edaran ini tidak mempengaruhi perubahan penilaian termasuk untuk PBG Prajab. Surat penjelasan teknis. Kenapa penjelasan teknis? Karena banyak Bapak Ibu di Pemda yang belum jelas dari juknis yang ada atau menerjemahkan dari Kemenpan yang ada. Jadi sama sekali tentu ini tidak ada pengaruhnya ya, karena surat petunjuk teknis ini adalah penjelasan teknis, bukan surat edaran. Untuk lulusan PBG Prajab atau calon guru dalam P3K itu bersaing dengan sesama lulusan PBG Prajab, bukan dengan non-ASN. Ini difokuskan untuk mengisi kekosongan guru yang ada. Sementara kalau untuk non-ASN kan dia sudah punya tempat sendiri ya. Kemudian terkait dengan P3K guru tertentu masih dilakukan secara online dengan tambahan 2 modul, yaitu modul pendidikan karakter dan juga pendidikan nilai. Selanjutnya PBG guru tertentu tetap akan diprioritaskan ada gitu ya, dilaksanakan sampai dengan tahun 2025. Jadi dituntaskan tahun ini. Semua sudah selesai. Yang ketiga, aturan terkait dengan Kep Menpan RB nomor 643 tahun 2024, tepatnya pada diktum pertama, kedua, ketiga, ketujuh, dan juga ke-9. Intinya, honorer atau tenaga non-ASN yang gagal di P3K tahap 1 yang bisa daftar di tahap 2, tidak semuanya ya, yaitu hanya yang terdaftar di database PKN dan hanya dalam 4 formasi jabatan, yaitu operator umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Jadi selain 4 jabatan itu tidak bisa. Kemudian untuk honorer yang gagal di CPNS, ini perlu digarisbawahi bahwa di sini tertulis gagal di seleksi administrasi CPNS saja. Ingat ya, seleksi administrasi CPNS saja. Tertulis di sini. Kemudian diusulkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Jadi memang tidak semuanya bisa dan asal tidak lulus P3K tahap 1 maupun CPNS saja. Ada kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi peserta sehingga yang gagal di PPK tahap 1 maupun di seleksi CPNS bisa ikut PPK di tahap 2. Intinya gitu ya, tidak semuanya ada kualifikasinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.